Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil dari proyek kami mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer mengenai cara kerja ALU. Berikut adalah tinjauan literatur dari kami, yaitu dari pengertian aritmetik dan logic unit atau ALU, kemudian pengertian aritmatika, logika, adder, shifter, dan yang terakhir adalah overflow. Kemudian untuk metode penelitian dalam penulisan paper ini menggunakan metode kualitatif, yaitu studi pustaka. Studi pustaka berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun literatur ilmiah berupa jurnal ilmiah dan buku yang mayoritas diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Proses dan tahapan studi pustaka dapat dijelaskan dalam bukan berikut. Ini adalah bukannya. Dimulai dari start, penelitian kualitatif, studi pustaka, menghimpun sumber primer dan sekunder, kategori sumber pustaka sesuai kebutuhan, mengambil data sumber pustaka, kemudian menampilkan data sebagai tema, mengabstraksikan data sebagai fakta, kemudian menganalisis fakta, informasi pengetahuan baru, dan selesai. Untuk selanjutnya akan disampaikan inti dari materi dalam jurnal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sugiarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ALU. ALU singkatan dari Arithmetic Logic. ALU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Prinsip kerja ALU bekerja bersama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Definisi aritmatika. Aritmatika adalah ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi-operasi lain yang canggih seperti persentase, akar kuadrat, pemangkatan, dan logaritma kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Perhitungan dalam aritmatika dilakukan menurut suatu urutan operasi yang menentukan operasi aritmatika yang mana lebih dulu dilakukan. Definisi logik. Arti kata logik dalam kamus komputer adalah satu, ilmu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip logika dan pemikiran. Dua, prinsip-prinsip dasar dan penerapan, tabel kebenaran dan hubungan yang diperlukan untuk perhitungan aritmatika dalam sistem pemrosesan otomatis. Dalam konteks ALU adalah operasi mesin untuk memanipulasi bit suatu word atau unit-unit lainnya yang dapat diamati bit fluiding. Operasi-operasi tersebut, operasi boolean, meliputi operasi logika dasar, NOT, AND,
OR dan XOR. Dari saya mungkin segitu. Saya Muhammad Budiawan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adder di dalam arithmetic logical unit. Nah, adder sendiri adalah penjumlahan dua bilangan apapun sebenarnya, tapi di dalam ALU, adder adalah rangkaian digital paling sederhana yang berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan nilai terkecil dalam sistem aritmatika, yaitu bilangan bit atau binary digit. Nah, gerbang-gerbang yang dipakai dalam rangkaian adder ini adalah gerbang logika XOR dan juga gerbang AND. Dan nanti juga ada gerbang OR, itu akan digunakan dalam parallel adder. Nah, adder sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah half adder atau penjumlahan separuh. Nah, berikutnya kita akan masuk dalam jenis adder berikutnya, yaitu full adder. Nah, apabila half adder menjumlahkan dua bilangan biner dengan nilai carry yang tidak disertakan dalam penjumlahan berikutnya, maka full adder ini menjumlahkan bilangan biner dengan menyertakan nilai carry dalam penjumlahannya. Nah, sebuah full adder sederhana terdiri dari 3 buah input, yaitu input A, input B, dan yang terakhir input C-in atau carry-in. Nah, carry-in ini adalah nilai bit carry dari langkah sebelumnya. Nah, rangkaian full adder ini menggunakan 3 jenis gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang XOR, yang kedua adalah gerbang AND, dan yang terakhir gerbang OR. Nah, di mana gerbang OR ini menghasilkan 1 apabila salah satu nilai inputannya bernilai 1. Jika keduanya bernilai 0, maka outputannya akan bernilai 0. Nah, kemudian yang terakhir rangkaian adder ada rangkaian paralel, di mana parallel adder ini merupakan rangkaian paralel dari 2 buah rangkaian full adder. Nah, rangkaian paralel ini adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Nah, 2 atau lebih penjumlahan 4 bit dapat dihubungkan secara kaskade untuk mendapatkan penjumlahan bilangan dengan bit yang lebih besar. Nama saya Titi Suryamisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai representasi integer. Representasi integer adalah suatu cara untuk mewakilkan penampilan atau menyampaikan dari proses-proses yang akan dilakukan dalam pengolahan data bertipe integer di dalam suatu komputer. Di dalam suatu komputer sendiri hanya dipahami 2 nilai, yaitu nilai 0 dan 1, di mana 0 dan 1 ini merupakan bilangan biner. 0 berarti dalam tegangan yang rendah, kemudian 1 berarti dalam tegangan yang tinggi. Nilai 0 sendiri dalam komputer direpresentasikan sebagai berikut: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang 1, 15, 63, 255. Macam-macam representasi integer. Ada 5 macam representasi integer. Yang pertama yaitu unsigned integer atau tanpa tanda. Yang kedua yaitu representasi sign magnitude atau bertanda positif dan negatif. Representasi komplement 1, kemudian representasi komplement 2, dan yang terakhir yaitu representasi fixed point. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Quraisy. Saya dari jurusan Informatika dan pada kesempatan kali ini, untuk mempunyai tugas UTS, yaitu tugas kelompok mengenai cara kerja Arithmetic Logic Unit. Dan di sini saya berperan untuk menjelaskan atau mempresentasikan aritmatika integer. Langsung saja, di sini ada negasi. Jadi negasi itu apa? Negasi adalah teknik untuk mencari nilai negatif dengan cara membalikan nilai yang sudah ada dan ditambahkan nilai 1. Jadi apabila misalkan nilai 10 kita convert dulu ke bilangan biner, nah lalu bilangan biner ini kita balikan nilainya atau di invert nilainya lalu ditambahkan dengan nilai 1. Misal di sini nilai minus 10 dapat dicari dengan cara inverting, yaitu membalikkan nilai bilangan yang tidak negatif. Selanjutnya kita masuk pada operasi penjumlahan. Jadi aritmatika penjumlahan biner yang dilakukan pada aritmatika dan logika atau ALU sebenarnya adalah menggunakan gerbang logika kombinasional yang disebut adder. Digit dari bilangan biner ditambahkan mulai dari digit paling kanan hingga ke digit paling kiri. Jadi bila hasil melebihi 1 maka akan dikurangi dengan 2, yang mana 2 itu adalah basis biner karena 2 bilangan 0 1. Untuk dibawa ke pertambahan digit berikutnya atau biasa disebut dengan carry over 1. Nah, selanjutnya di sini ada operasi pengurangan, yaitu aritmatika pengurangan biner yang dilakukan pada unit aritmatika dan logika atau ALU sebenarnya adalah menggunakan gerbang logika kombinasional yang disebut adder dan dilakukan dengan menambahkan bilangan negatif. Maksudnya gimana? Jadi misal kalau misalkan sistem pengurangan biasa adalah dengan mengurang gitu. Jadi ya seperti biasa, misal 2 kurangi 3 sama dengan minus 1. Tapi pada operasi pengurangan ini pada dasarnya dia adalah menambahkan, namun dengan menambahkan bilangan negatif. Seperti yang dilihat di sini, kita lihat di sini 2 kurangi 3 sama dengan minus 1. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah 2 tambah negatif 3 gitu, jadi sama dengan 1. Lalu ada beberapa aturan dalam pengurangan bilangan biner, yaitu 0 kurangi 1 itu tidak bisa, maka kan meminjam pada digit sebelah kirinya atau yang biasa disebutkan borrow off. Apabila digit sebelah kirinya masih juga 0, maka dia akan terus mencari ke sebelah kirinya sampai menemukan digit yang bernilai 1. Lalu digit yang dilewati dengan borrow off, yang borrow off atau minjam 1 itu, maka dia akan menjadi bernilai 1. Selanjutnya di sini ada overflow. Terkadang penjumlahan tidak menghasilkan panjang digit yang sama, bisa lebih. Jadi kelebihan itu biasanya diabaikan saja. Overflow terjadi jika register yang bersangkutan tidak mampu menampung bilangan yang dihasilkan. Bila terjadi seperti itu, maka overflow maka ALU harus memberikan sinyal tentang keadaan ini gitu. Selanjutnya kita masuk ke proses perkalian. Nah, pada perkalian ini, perkalian berdasarkan logika manusia tentunya sudah kita pahami semua ya, dan sangat gampang tentunya. Perkalian pada umumnya misalkan 2 kali 3 sama dengan 6. Namun komputer tidak mempunyai tempat yang cukup untuk menyimpan parsial produk atau hasil setara karena akan menghabiskan banyak tempat. Oleh karena itu digunakan metode shift. Sebagai contoh akan ditunjukkan operasi perkalian sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian. Nah, jadi di pembagian ini agak sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perkalian. Tetapi keduanya berdasarkan pada prinsip umum yang sama. Pertama, bit pemecahan diperiksa dari kiri ke kanan sampai himpunan bit yang diperiksa merepresentasikan bilangan yang lebih besar atau sama dengan pembaginya. Hal ini dikenal sebagai pembagi yang dapat membagi bilangan.
Setelah itu, bilangan 0 ditempatkan dalam hasil bagi dari kiri ke kanan. Setelah itu, bilangan 1 ditempatkan dalam hasil bagi, dan pembagian dikurangkan dari pemecahan parsial. Terakhir di sini ada algoritma Booth. Apa itu algoritma Booth? Algoritma Booth merupakan salah satu algoritma untuk meningkatkan kecepatan proses perkalian dengan proses iterasi, di mana jumlah iterasinya sama dengan jumlah bit yang kita gunakan dalam representasi bilangan biner. Sebagai contoh, jika kita memiliki angka -7 dalam desimal dan kita menggunakan 11001 untuk bilangan binernya, berarti kita menggunakan 5 bit sehingga jumlah iterasinya nanti adalah 5 kali. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, bisa dilanjut oleh rekan saya. Kali ini saya akan membawakan topik tentang representasi floating point. Mengapa kita memerlukan notasi floating point? Padahal di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fixed point yang mampu merepresentasikan ring integer positif dan negatif. Bahkan notasi fixed point juga bisa merepresentasikan bilangan pecahan. Ya. Bilangan pecahan ini bisa direpresentasikan dengan memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya menggunakan poin atau koma kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita bilangnya kan 3,45 gitu ya. Artinya koma ini kalau di bahasa Indonesia, cuman kalau di dunia internasional kan kita bilangnya poin, maka disebut poin atau titik. Dan kalau lokasinya tetap di situ, tidak bisa digeser-geser, itu adalah fixed point. Ya, kalau 3,45 itu. Nah, cuman keterbatasan fixed point ini juga ada itu. Jadi fixed point itu ternyata tidak bisa merepresentasikan bilangan yang sangat besar maupun bilangan pecahan yang sangat kecil yang mendekati 0. Itu tidak bisa direpresentasikan oleh notasi fixed point. Sehingga sehingga muncullah sebuah notasi floating point di mana poin atau titiknya ini bisa digeser-geser ke kanan maupun ke kiri, maka disebut floating point atau titiknya mengambang ya. Nah, kenapa poin atau titik itu bisa digeser-geser dalam floating point? Karena akan disesuaikan dengan eksponennya. Jadi IEEE itu mendefinisikan format 32 bit atau single precision untuk nilai floating point. Ya, standarisasinya ini dituangkan dalam ISO IEEE 754 pada tahun 1985. Bagaimana formatnya? Kalau 32 bit itu kan bentuknya seperti di gambar ini ya. Firstaro Yandaliska mendapat kesempatan untuk menjelaskan apa itu aritmatika dari bilangan floating point. Jadi operasi aritmatik floating point itu ada 4 ya, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama ini saya menjelaskan tentang penambahan dan pengurangan bilangan floating point. Jadi penambahan dan pengurangan yang ada di floating point ini adalah merepresentasikan bilangan-bilangan tersebut dengan pangkat yang seragam, jadi dengan pangkat yang sama gitu. Sebagai contoh di sini ya, nah karena ini masih belum dalam bentuk bakunya ya, jadi ini harus dinormalisasi dulu jadi 2,56, 4854, 10 pangkat 9. Nah ini itu untuk perkaliannya. Sama seperti pengurangan tadi di poin nomor 1, pembagian juga urut-urutannya mirip. Yang ketiga itu ada edge case dari komutasi floating point. Ada presisi ya dalam floating point.
Untuk lebih gampangnya, ini formatnya saya tulis dalam bentuk Q&A ya. Yang telah kita buat yaitu ALU, singkatan dari Arithmetic Logical Unit. Dalam bahasa Indonesia, unit aritmatika dan logika adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung aritmatika dan logika. Prinsip kerja ALU bekerja sama memori, di mana hasil dari perhitungan dari dalam ALU disimpan ke dalam memori. ALU akan bekerja setelah mendapatkan perintah dari kontrol unit yang terletak pada prosesor. ALU mempunyai inti komponen bernama adder. Adder mempunyai fungsi dasar untuk menjalankan operasi penjumlahan. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugas tersendiri. Fungsi-fungsi yang didefinisikan dalam ALU adalah add penjumlahan, add to penjumlahan tidak bertanda, sub pengurangan, subu pengurangan tidak bertanda, and or XOR, shift right arithmetic, dan lain-lain. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi opkode dan data yang diolah operan. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner to complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diproses dan dihasilkan akan disimpan dalam register sendiri, yaitu ALU. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.